Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah dalam kesempatan ini kita semua diberikan kesehatan, ditetapkan iman dan Islam ila yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya? Baik, mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan baik. Para peserta didik yang Bapak cintai, ini merupakan video pembelajaran untuk pertemuan ketiga dan keempat. Di pertemuan ketiga dan keempat ini, yang sama-sama kita akan pelajari yaitu mengenai ibadah dan karakteristiknya. Setelah video yang pertama mengenai fikih dan perkembangannya, dari mulai definisi, kemudian karakteristik, kemudian ada periodisasinya. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari semua mengenai hal tersebut itu mudah-mudahan kita terus ingat ya. Maka tentunya kita perlu mengetahui juga apa sih pengertian dari ibadah itu. Kemudian apa dasar ataupun dalil dalam Islam kenapa manusia harus beribadah? Lalu macam-macam ibadah apa saja? Prinsipnya seperti apa sih ibadah dalam Islam? Lalu apakah ada tujuan kita dalam melaksanakan ibadah? Emang ada tujuannya? Dan yang terakhir, apakah ibadah ini ada berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, maka kesemuanya itu kita akan bicarakan di video hari ini. Dilihat dari segi pengertiannya, ibadah ini terbagi dua. Yang pertama ada ibadah secara bahasa, dan yang kedua ibadah secara istilah. Secara bahasa, ibadah ini ada 4 makna. Yang pertama, makna at-ta'at, yaitu taat. Dan yang kedua, makna khudu. Khudu itu tunduk. Dan yang ketiga adalah az-zillu. Ada yang memaknai ibadah itu adalah hina. Maksudnya kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir yaitu ada yang memaknai ibadah dalam segi bahasa, yaitu dengan kalimat at-tamassuk atau pengabdian. Kesemua pengertian secara bahasa tadi itu merupakan suatu pengertian. Sedangkan pengertian ibadah menurut istilah, dalam pengertian yang sangat luas, ibadah itu merupakan segala sesuatu, apa saja yang sesuatu tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Apa saja, iya apa saja, asalkan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bernilai ibadah. Adapun menurut ulama fikih sendiri, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah.
dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Tentunya definisi yang saya bicarakan hari ini harusnya tidak terbatas. Maksudnya silakan cari lagi definisi-definisi yang kaitannya dengan definisi ibadah. Kemudian setelah pengertian ibadah, maka tadi di awal kita juga harus mengetahui dasar dari ibadah itu sendiri. Emang ada yang mendasari, yang menjadi dalil agar kita melaksanakan ibadah. Dan tentunya ini sudah kita tahu bersama, yang ayatnya itu ada dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan itu menjadi dalil yang sangat kuat dan viral tentunya, bahwa setiap muslim harus melaksanakan ibadah karena tujuan diciptakan manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk beribadah. Setelah mengetahui dasar ataupun dalil kita harus beribadah, kemudian kita juga harus tahu nih apa saja macam-macam ibadah. Secara umum ibadah itu terbagi dua. Yang pertama ibadah mahdoh dan yang kedua ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh merupakan ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya ibadah mahdoh ini memang dipraktikkan, dilaksanakan, aturannya sudah tertulis, dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seperti ibadah sholat. Sholat dilaksanakan oleh Rasulullah, caranya diperlihatkan oleh Rasulullah, aturannya pun dibicarakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, secara umum ibadah ini ada yang dinamakan dengan ibadah ghair mahdoh, yaitu ibadah umum berbentuk hubungan antara manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Manusia dengan manusia berbuat baik jadi ibadah. Manusia dengan alamnya berbuat baik jadi ibadah. Seperti apa? Seperti menolong fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga dengan baik, bernegara dengan baik, tolong menolong, kebersihan, dan semuanya. Itu semuanya mempunyai nilai ibadah. Kemudian setelah mengenal macam-macam dari ibadah, tentunya kita yang dari dulu disuruh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala harus tahu prinsip-prinsip ibadah dalam Islam itu apa saja. Yang pertama, prinsip dalam ibadah itu harus benar-benar niat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada niat untuk sesuatu yang lain. Dan yang kedua, ibadah tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata haruslah bersih dari tendensi-tendensi lainnya. Dan yang ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Kemudian
perlu diketahui juga, prinsip dalam beribadah itu, ibadah memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Seperti sholat subuh, jumlah rokaatnya 2, maka nggak boleh dilampaui ditambah sehingga menjadi 3 atau 4. Sholat asar 4, sholat duhur 4, karena males mau dikurangi 1 jadi 3, maka itu tidak boleh. Kemudian prinsip selanjutnya dalam ibadah, keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan. Yang pertama, kita ibadah harus benar-benar dibangun dari rasa cinta. Kemudian ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat kata pengharapan ini disimpan di akhir. Tentunya ini bisa menjadikan simbol. Mungkin ibadah kita tidak terlalu baik, ibadah kita tidak terlalu bagus. Namun jangan pernah berhenti berharap bahwa Allah itu maha baik. Sekali lagi, jangan pernah berhenti berharap, jangan putus asa. Sholat, seperti apapun sholat saja. Ya tentunya yang bagus sesuai dengan aturan-aturan fikih yang berlaku. Kemudian prinsip ibadah dalam Islam, beribadah dalam keseimbangan antara dunia akhirat, harus proporsional. Sholatnya wajib, usahanya jalan. Harus ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Jangan hanya mengejar akhirat saja dan mengabaikan urusan dunia. Namun kita sudah sama-sama tahu sebenarnya, urusan dunia pun asalkan itu merupakan sesuatu yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya yang mungkin secara zahir terlihat seperti urusan dunia, tapi dikarenakan mempunyai nilai baik, niat yang baik, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal tersebut tentunya akan bernilai akhirat juga. Dan prinsip selanjutnya, ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak baligh dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Jadi selama kita baligh, sesudah kita baligh, sampai kita meninggal, yang namanya ibadah itu tetap wajib. Selanjutnya, apa sih tujuan ibadah dalam Islam? Tujuan ibadah dalam Islam adalah membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan akhir dari ibadah yaitu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apakah ada keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari? Jelas. Sebagaimana tadi di pertama disebutkan bahwa keseharian kita itu tidak mungkin terlepas dari yang namanya ibadah. Ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung pada niatnya. Sekali lagi, semua pekerjaan manusia yang itu bukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah, selagi niatnya baik, maka itu akan menjadi nilai ibadah. Sekali lagi, kalau niatnya baik,
niatnya ibadah, maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan bernilai spiritual. Nah, untuk para peserta didik, silakan nanti Bapak akan bagikan PowerPoint-nya dan silakan dikaji ulang. Cari sebanyak mungkin referensi-referensi yang berkaitan dengan video yang hari ini saya bicarakan, dari mulai pengertian ibadah, dasar ibadah, macam-macam ibadah, prinsip ibadah itu sendiri, kemudian tujuan ibadah dalam Islam, dan yang terakhir adalah keterkaitan ibadah dengan kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin untuk video hari ini sebagai sumber untuk pertemuan yang kedua dan yang ketiga. Maka nanti kita di kelas, setelah kalian menonton video ini, silakan bikin rangkuman yang berkaitan dengan ibadah dan karakteristiknya. Untuk video hari ini Bapak anggap cukup. Silakan yang mau bertanya boleh tulis di komentar. Akhirul kalam, huzma sofa wadak makadar, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.